حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada malam hari ini kita akan mengambil tafsir ayat Al-Quran. Yang membawa Al-Qurannya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 dan 209. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Ya, pendek. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata.
ayat yang ke-209-nya Allah menyebutkan kepada kita fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Dan jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah datang kepadamu penjelasan atau kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini dua ayat ini 208 dan 209 itu dalam beberapa kitab tafsir itu dijadikan dalam satu tema, satu bahasan. 208, 209 dan dijadikan dalam satu bahasan. Imam Ibnu Katsir memberikan komentar tentang ayat ini dengan sebuah tema perintah masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Itu yang disebutkan oleh beliau. Nah, kenapa ayat ini menjadi bahasan kita pada malam ini, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena surat Al-Baqarah itu satu di antara surat Al-Quran yang memiliki nilai istimewa. Di dalam surat Al-Baqarah ada beberapa ayat yang disebutkan oleh Nabi memiliki keutamaan. Contoh misalkan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu. Ayat 255 ayat kursi, apalagi menjelang pemilu laku. Jadi ini istimewa. Surat Al-Baqarah itu ada beberapa ayat Al-Quran yang memang memiliki keistimewaan. Terlebih lagi surat Al-Baqarahnya itu sendiri, dia memiliki keistimewaan. Nabi menyatakan pada kita itu, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Faj'alu faqra'u surat Al-Baqarah. Maka jadikanlah dalam rumahmu itu kalian membaca surat Al-Baqarah. Kalau orang dulu bilang surat Al-Baqarah buat usir setan. Padahal bukan itunya, tetapi bacaan Al-Qur'annya dan kandungan isi dari surat Al-Baqarah itu banyak yang menyebutkan kepada kita tentang tipu daya setan. Maka nanti 2 ayat ini 208 dan 209 itu ada beberapa poin yang disebutkan. Pertama, tentang masuk Islam secara totalitas. Apa? Bagaimana itu masuk Islam secara apa itu? Itu kan pertanyaan yang menjadi bahan kajian kita. Masuk Islam secara totalitas seperti apa? Yang kedua, larangan mengikuti langkah-langkah setan. Itu di ayat 208. Larangan mengikuti langkah-langkah setan. Pertanyaannya kemudian langkah-langkah setan kayak gimana? Langkah-langkah setan kayak gimana gitu?
pakai langkah main catur. Langkah setan kayak gimana? Karena setan disebutkan dalam ayat tadi itu innahu lakum aduwwun mubin. Dalam banyak ayat itu Allah sebutkan setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata di sini artinya adalah bahwa setan itu Allah sebutkan tipu dayanya dengan jelas dalam Al-Quran. Tipu daya setan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi jelas. Oh, maka Allah katakan innahu lakum aduwwun mubin. Ada langkah-langkahnya setan itu kelihatan. Oh, ini kalau begini nih setan. Jadi kalau begini setan ini. Tuh, jadi kita bisa nebak gitu. Langkah-langkahnya kita tahu. Bahkan ciri-cirinya juga disebutin dalam Al-Quran nanti. Ciri-cirinya tuh, pokoknya minal jinnati wan nas. Ya. Nah ini setan. Ini yang kedua. Yang ketiga nanti pada ayat 209 Allah sampaikan pada kita, kalau kalian menyimpang fa'in jalaltum mimba dimaja'akumul bayyinat. Kalau kamu menyimpang setelah datang kebenaran, pertanyaannya bentuk penyimpangannya seperti apa itu? Itu yang harus kita tadabur. Jadi ayat ini dalam surat Al-Baqarah tadi itu 208 dan 209 ini menyebutkan kepada kita tentang tiga hal tadi itu. Dan apa korelasinya? Apa hubungannya itu? Masuk Islam secara totalitas, jangan mengikuti langkah setan, lalu kemudian terkait tentang penyimpangan. Nah itu yang menjadi bahan tadabbur kita, perenungan kita tentang itu. Jamaah yang dilakukan Allah SWT, ayat ini kalau kita lihat dari urutan ayatnya, coba perhatikan. Dari ayat 197 Allah menciptakan tentang ibadah, menceritakan tentang ibadah haji itu. 196, 197 sampai ayat selanjutnya 198 Allah menyebutkan tentang ibadah haji. Nih, beberapa hari lagi nih jamaah kita udah pada pulang nih. Itu menyebutkan tentang ibadah haji itu. Dalam surat Al-Baqarah itu dari ayat 196 ada yang menceritakan tentang Arafah, Musdalifah. Kemudian pada ayat 200-nya Allah sebutkan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum yaqulu minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentang gambaran orientasi hidup manusia. Baru kemudian ayat ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu bisilmi kafatan, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Apa komentar para ulama tafsir tentang ayat ini? Sudah mukadimah. Apa komentar para ulama tafsir? Pertama, kalau kita baca beberapa kitab tafsir, maka ayat ini memiliki sabab nuzul ayat. Sabab nuzul ayat itu apa? Sebab turunnya ayat. Atau ada juga yang menyebutnya asbabun nuzul, sebab-sebab
bentuk jamak dari sabab. Jadi kalau lihat dalam kitab tafsir, baik itu tafsir Imam Ibnu Katsir ataupun tafsir At-Tabari ataupun tafsir-tafsir yang lain, termasuk juga nanti tafsir At-Tanwir. Sudah punya belum itu? Itu tafsir resmi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu. Sudah 4 jilid tafsir At-Tanwir. At-Tanwir itu artinya pencerahan. Sudah 4 jilid yang sudah dicetak baru 2. At-Tanwir itu jilid 1 dan jilid 2. Itu tafsir yang disebut tafsir pencerahan itu nanti kategorinya tahlili. Corak tafsirnya itu tahlili, itu uraian yang sangat komprehensif. Nah ini tafsir. Nah kalau kita lihat dalam beberapa tafsir itu, ayat ini ada sabab nuzul ayatnya, sebab turunnya ayat. Apa sebab turunnya ayatnya? Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan masuk Islamnya sekelompok orang-orang ahlul kitab masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, masuk dalam Islam setelah didakwakan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian di antara mereka yang masuk Islam itu masih mengagungkan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa, Bu? Hari Sabtu. Ngapain di hari Sabat itu? Ya, hari Sabtu itu kalau anak muda malam mingguan. Hari Sabat orang Yahudi itu apa? Hari Sabat bagi orang Yahudi itu adalah hari untuk beribadah. Hari Sabat itu. Kalau Yahudi Sabat, kalau Nasrani Ahad, gitu. Hari ibadahnya itu. Kalau Indonesia Sabtu Ahad. Liburnya tuh ini satu. Kalau Saudi Jumat gitu ya. Nah ini jadi ada sekelompok orang Yahudi yang dia masuk dalam Islam tapi masih mengagungkan di hari Sabat. Hari Sabat itu dijadikan bagi mereka tuh hari yang istimewa. Sama seperti misalkan ada orang masuk Islam lalu kemudian masih ada tradisi tahun masih ada tradisi-tradisi yang itu. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah. Maka Allah turunkan ayat, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Apa artinya? Kalau sudah dalam agama Islam, jangan mengikuti perilaku yang terdahulu. Terus banyak. Maka Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu bis-silmi kafah. Dan kata silmi ini nanti di dalam ilmu qiraat Bapak dan Ibu itu boleh dibaca 3 itu. Bisilmi kafatan, bisalami kafatan, bisilimi kafatan. Boleh baca 3. Jadi bisilmi kafatan boleh dibaca bisalami kafatan, boleh dibaca bi
as-salimi kafatan. Ya. Kata salim itu bisa dibaca 3 itu dalam ilmu qiraat. Apa bedanya dengan ilmu tajwid itu? Ada ilmu qiraat. Kalau ilmu qiraat boleh membaca 3 kata itu dengan redaksinya seperti itu. Kok bisa dibaca itu? Kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nggak boleh. Kalau nggak tahu ilmunya tetap bacanya bisilmi saja yang masuk. Tapi kalau tahu ilmunya, pernah belajar ilmu qiraat boleh dibaca itu. Sama seperti yang sering kita dengar wal duha, ya, wal laili idza sajid, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kalau tahu ilmunya boleh baca, tapi kalau nggak tahu ilmunya nggak boleh. Berarti ditanya kenapa baca, kok bacanya boleh ikut-ikutan? Nggak boleh. Nah, sama seperti tadi, bisilmi, bisalami, bisalimi. Itu 3 bentuk itu. Apa perbedaannya? Nanti diurai dalam beberapa kitab tafsir bahwa dibaca bisilmi, kata silmi itu artinya adalah, yang dimaksudkan dengan bisilmi itu adalah perdamaian. Bisalami artinya apa? Keselamatan. Bisalimi artinya apa? Bisalimi itu artinya ketenangan. Dan itulah yang kemudian dalam terjemah kita disebutkan masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena Islam itu mengandung perdamaian, mengandung ketenangan, mengandung kepasrahan. Itu Islam. Islam, maka masuklah kalian ke dalam Islam, tidak ada paksaan. Tapi masuk ke dalam Islam itu secara totalitas, tidak setengah-setengah. Milih mana yang enak, ambil. Yang gak enak jangan. Tuh orang-orang Yahudi itu tuh, kalau dikatakan orang Yahudi apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma albaina alaihi aba'ana. Kalau katakan ikuti apa yang enggak, saya mau ikut yang ini aja lebih enak kan. Maka nanti iman yang dikatakan Allah SWT. Maka nanti kalau ada pertanyaan tentang agama dan kita ingin tahu jawabannya, jangan cari yang enak jawabannya, cari yang tepat. Karena kadang-kadang ada jamaah iseng nanya nyari jawaban yang enak. Dan beberapa waktu itu, ada 2-3 ada yang bertanya itu, Ustaz bagaimana? Ibu ini nanya kenapa? Jadi dia mewakili majelis taklim, ibu bertanya, kenapa? Lebarannya hari Rabu, tapi korbannya di tempat yang lebarannya hari Kamis. Boleh nggak? Boleh, hukumnya boleh. Ya, boleh. Tapi timbul masalah kata dia. Ternyata dipotongnya hari tasik terakhir. Kalau hari tasik terakhir hari Kamis, lebarannya tasiknya kapan? Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dia lebarannya Rebo, berarti udah lewat hari tasik. Pertanyaannya, korbannya sah nggak Ustaz? Terus saya jawabnya gampang. Itulah repotnya beragama berada di 2 alam. Kayak makhluk amfibi. Kalau beragama di 2 alam itu bingung jadinya. Ya, tidak punya pegangan. Tapi jadi saya bilang jangan kasih tahu pada orangnya, itu jawaban iseng aja saya bilang. Maka tidak, karena kan ribut, akan pusing dia sendiri. Sementara dia mau tarik lagi korbannya gimana, ya kan?
Kalau kita katakan sah, tapi ini sudah lebaran hari ini kamu, berarti hari tasbihnya terakhir hari Sabtu, kurbannya dipotong hari Minggu. Nah, itu kan dari. Jadi ini dalam mengamalkan agama itu yang disampaikan dalam ayat tadi, udkhulu bisilmi kafatan, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, secara penuh. Maka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kafatan di situ, kata Imam Ibnu Katsir, apa sih arti kafatan itu? Apa sih yang dimaksudkan beragama secara totalitas itu? Kata beliau, i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil bir. Totalitas itu artinya melakukan seluruh amal-amal kebaikan dari segala sisi tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Kalau diajarkan Islam ya dilakukan. Kalau itu perintah dia kerjakan, kalau itu larangan dia tinggalkan. Jadi dia nggak memilih. Berbeda dengan kelompok yang lain. Ahlul kitab terdahulu itu dia selalu milih-milih. Kenapa dilaknat? Nanti lihat dalam surat Al-Maidah itu. Dalam surat Al-Maidah itu sangat banyak itu. Lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dilaknatnya mereka itu. Mulai dari ayat 76 itu. Kenapa? Sebab mereka dilaknat itu karena mereka justru dalam beragama itu memilih yang gampang, yang enak, bukan memilih yang mudah. Nah, ini yang enak gitu. Jawaban yang enak ini itu yang perilaku mereka itu. Sampai luar biasanya perilaku mereka. Kalau ada nabi yang gak enak dibunuh. Benar, percaya gak? Itu dalam Al-Quran itu. Kalau ada nabi yang gak enak mereka itu, bagi mereka ini nabinya gak asik gitu. Kenapa? Jawabannya banyakan haram gitu. Nabinya gak asik ini. Ya udah sudah dibunuh mereka itu. Itu orang yang itu luar biasa itu. Kalau nabinya nggak memberikan jawaban yang memuaskan itu luar biasa itu. Lihat dalam kisah Musa itu ya, dalam kisah Musa alaihissalam itu, sampai Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihadapkan kepada Bani Israel. Dan Bani Israel telah diberikan kenikmatan yang paling banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Musa alaihissalam itu? Ketika diperintah meminta makanan, diberikan makanan. Ketika makanan itu sudah didapatkan, orang Bani Israel itu berkata lagi kepada Musa, wahai Musa, minta lagi kepada Tuhanmu. Kamu kan nabi. Dan nabinya disuruh. Nabinya disuruh. Nah ini prototipe tadi. Maka tadi kata Imam Mujahid itu dan Imam Qatadah dalam tafsir Imam Katsir itu disebutkan kepada kita bahwa yang dimaksudkan beragama secara totalitas itu adalah melakukan seluruh ajaran Islam itu tanpa pilih-pilih. Walaupun nanti ada yang sanggup kita kerjakan seluruhnya, ada yang tidak sanggup gitu. Tapi jangan kita pilih yang enak dengan yang gak enak. Semuanya kita lakukan. Maka kemudian Allah ingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wawunya di sini kayaknya wawu apa tuh? Kita pernah pelajari itu, Ibu. Ada wawu atop, ada wawu ma'iyah, ada wawu qasam. Kalau wawu qasam wawu apa itu? Sumpah. Wal asri, apa artinya?
demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Wawunya di sini namanya wawu apa? Wawu al-qasam, wawu yang sifatnya sumpah. Nah dalam ayat ini tentu bukan al-qasam ya. Kalau wawu yang qasam itu di awal kata, di awal kalimat. Wawu apa di sini? Tinggal dua, atau ma'iyah. Apa bedanya? Kalau atop itu dia menyambung antara kalimat sebelumnya dengan setelahnya. Itu atop. Tapi kalau wawu ma'iyah itu barengan. Barengan. Misalkan saya contohkan dalam bahasa Arab, Ja'a Ali wa Ahmad. Datang Ali dan Ahmad. Kalau wawunya ma'iyah, maka Ali dan Ahmad itu datangnya bareng, samaan. Tapi kalau wawunya wawu atop, maka Ali datang duluan, baru Ahmad menyusul. Jelas itu ya. Nah ini wawunya wawu apa di sini? Kira-kira itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wawu apa di situ? Kalau dia wawu atop, maka apa yang disebutkan dalam ayat tadi, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, lalu berserta dengan itu, kemudian setelahnya jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa maknanya? Maknanya dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa ayat ini mengisyaratkan langkah-langkah setan itu akan menggelincirkan kamu dari apa? Dari berislam secara totalitas. Itu apa? Tapi kalau wawu itu wawu ma'iyah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas dan janganlah kamu mengikuti langkah setan bersamaan dengan totalitasnya kamu, bersamaan dengan kamu bersungguh-sungguh dalam berislam, tidak memilih-milih, kamu jangan mengikuti langkah. Itu yang dimaksudkan. Nah, tadi langkah-langkah setan itu kayak apa itu? Langkah-langkah setan itu nanti dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya itu, ayat 168. Kalau lihat itu ayat 168 itu pembahasan tentang langkah-langkah setan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Nanti ada dalam surat Al-Baqarah ayat 68 tadi, kemudian ada dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi, surat Al-An'am ayat 142. Kata Al-An'am 142 itu sama tuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat apa aja tadi? Al-Baqarah 208, Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 168. Kemarin ketika saya sampaikan dalam khutbah Jumat ayat ini, ada teman yang cerita dia, Ustaz, ternyata ayat surat Al-Baqarah 168 itu tentang larangan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau dalam pandangan orang-orang yang lain, ada orang-orang yang Tiongkok ini 168 itu angka keberuntungan. Ya, jadi dia cerita itu plat mobil saya 168 besar, itu dibayar mahal. Kok bisa begitu? Ternyata angka keberuntungan kata dia. Pas tadi Ustaz sampaikan ayat 168 surat Al-Baqarah itu mengikuti langkah-langkah setan,
berarti kita disuruh untuk ikuti langkah setan itu cerita kemarin Jumat kemarin itu. Assalamualaikum. Jadi ada pandangan itu. Jadi nilai apa kayak kita dari bahasa itu 13 angka sial gitu ya. Itu 168 bagi mereka itu angka hoki. Itu sampai seperti itu ya. Begitu betul Bang, ya betul. Nah ini langkah-langkah setan tadi. Apa langkah-langkah setan itu? Saya ingin sampaikan pertama. Kita akan mengetahui Al-Quran itu menyebut kata setan itu dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk. Jadi ada setan dari manusia, ada setan dari jin. Setan dalam bentuk manusia nanti Allah sebutkan pada beberapa sifat itu. Ada sifat-sifatnya itu yang bentuknya manusia itu. Setan dalam bentuk jin nanti disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi. Ada sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang setan, ketika Nabi menjelaskan tentang setan, bahkan langkah-langkah setan itu nanti bisa disebutkan dalam ayat-ayat Allah itu, kalau kita melihat sangat jelas. Jadi enggak oh ini setan kayaknya nggak kelihatan, kalah kita ngadepin setan. Maka kenapa kata Allah itu inna kaida setan karena dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Kalau kita kalah sama setan, kitanya yang terlalu lemah. Karena setan itu lemah. Satu, jelas tipu dayanya. Yang kedua, dijamin oleh Allah itu tipu daya setan itu lemah. Nanti akan kita lihatlah pada pekan depan ya. Kita akan lihat ayat 68 tadi, inna kaida setan akan dha'ifa itu. Kemudian langkah-langkah setan itu seperti apa? Jadi, sehingga kita tidak memandang setan itu sesuatu yang wah. Tapi langkah-langkahnya itu sangat jelas. Tipu dayanya juga kelihatan. Oh ini berarti kita bisa mengasal ini tipu daya setan. Dan setan itu istiqomah Pak dalam mengganggu. Ibu ya istiqomah itu, kalah kita istiqomah. Kata Nabi itu, setan itu kalau terdengar azan keluar, pergi sambil turap, namanya itu sambil dia membuang angin terkentut-kentut. Pergi. Lalu kemudian selesai azan balik lagi. Ketika terdengar qomat pergi lagi. Baru kita takbir masuk lagi. Itu setan. Maka kadang-kadang kita diingetin setan tuh kalau nyari kunci. Tadi kunci taruhnya di mana? Ya pas lagi sholat baru ketemu. Itu yang ingetin siapa? Setan. Bikin kita nggak khusus sholatnya. Itu langkah-langkah setan. Jadi jelas nanti disebutkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Aku balik hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.